Saya Pepi Nugraha dari sampai sekarang ini masih tercatat sebagai wartawan harian Kompas. Jadi waktu itu teman saya bertanya, Pepi, kenapa kamu mempelajari media sosial, citizen journalism, bukankah kamu wartawan profesional? Begitu pertanyaan dari kawan saya. Lalu saya balik menjawab pertanyaan kawan saya itu. Saya bilang, memangnya ada aturan yang melarang wartawan profesional seperti saya mempelajari citizen journalism? Dan dia tidak bisa menjawabnya. Pada tahun 2008, ketika saya melahirkan Kompasiana, sebuah sosial blog di media sosial yang bekerja di media sosial, kembali ada pertanyaan. Pepi, kamu kan wartawan profesional, di mana media kamu adalah media print, media besar. Kenapa kamu sekarang menggosok-gosok warga untuk menulis di medianya? Di media Kompasiana yang kamu ciptakan, yang kamu dirikan. Lalu saya menjawab bahwa citizen journalism, media sosial, sekarang ini adalah sebagai suatu keniscayaan. Kita tidak bisa menolaknya, kita harus menggandengnya, dan kita harus bersalaman dengan media sosial atau citizen journalism. Karena apa? Karena tidak semua tulisan warga bisa termuat di harian Kompas. Itu jawaban saya. Lalu kemudian perusahaan di mana tempat saya bekerja menyilakan saya untuk mengembangkan sebuah media sosial yang disebut Kompasiana. Saya mengawali dengan citizen journalism adalah crowd news. Jadi di media sosial tidak ada wartawan profesional sebenarnya yang menulis, tetapi ada sekumpulan warga, sekumpulan orang yang berpartisipasi dalam hal menulis, dalam hal berkontribusi. Nah, di citizen journalism adalah bagaimana kekuatan banyak orang mengalahkan segelintir orang yang berada di newsroom. Warga sekarang tidak bisa dianggap enteng. Ya, di Kompasiana yang kami dirikan, yang saya dirikan sekarang sudah hampir 250.000 anggotanya dengan 1.000 tulisan yang datang hampir setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di kompas.com saja tulisan wartawan profesional hanya menghasilkan 350 tulisan per hari. Di Kompasiana, di media sosial, 1.000 tulisan dari warga, dan yang mungkin di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang sudah menjadi anggota, itu 1.000 tulisan per harinya. Mungkin bisa the next. Ya, kita lihat crowdsourcing ini, kekuatan dari massa bagaimana ketika Obama tahun 2004 yang lalu mengantarkan yang bersangkutan menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika dengan memanfaatkan crowdsourcing. Lanjut. Pada tahun 63 terjadi penembakan terhadap JFK di Amerika. Bapak Ibu sekalian, ini hanya tercatat dalam sejarah, barangkali dalam ingatan kita semua. Tetapi orang lupa film, video yang paling sukses, yang paling hidup pada saat peristiwa ini terjadi adalah kontribusi seorang warga bernama Abraham Zapruder. Beliau mengabadikan momen-momen di saat JFK ditembak, ya, lalu kemudian dengan kamera yang kemudian disebut kamera Zapruder, kamera video, mengupload hasilnya tersebut ke media-media televisi pada saat itu. Hasilnya adalah sebuah peristiwa yang sangat dramatis yang bisa disaksikan oleh seluruh warga. Padahal beliau ini adalah bukan seorang wartawan profesional. The next, ini adalah citizen journalism secara definisi. Bapak Ibu sekalian bisa baca bahwa kegiatan warga biasa, apapun yang ada di sekitar kita, bisa kita sampaikan ya melalui media yang kita punya. Entah itu blog, entah itu sosial media, entah itu media media warga, ya. Dan seperti halnya Facebook dan Twitter, kita bisa berkontribusi di sana. Banyak warga yang bisa menulis di sini, tetapi tidak tahu bagaimana mereka harus menulis. Padahal
peristiwa di sekitar kita, catatan perjalanan, pengalaman dalam menggunakan produk dan jasa, dan lain-lain, bisa kita sampaikan melalui media warga. Tadi ada beberapa yang disampaikan bahwa di kawasan Indonesia Timur juga sudah punya yang namanya baku tukar info, ya. Itu juga merupakan salah satu media warga yang di-create oleh penulisnya itu sendiri atau the user generated content. The next. Nah, ini adalah tampilan Kompasiana paling awal, ya, di mana kami mendirikan dengan susah payah. Awalnya cuman saya sendiri yang meng-create ini. Sampai sekarang sudah ada sekitar 13 orang yang membantu Kompasiana ini, dan di akhir tahun 2014 Kompasiana akan menjadi sebuah unit usaha sendiri di lingkungan Kompas Gramedia. The next. Ini adalah para penulis yang berhasil menghasilkan sebuah buku, beberapa buku yang cukup terkenal, ya, dan mereka ini adalah warga biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan di era Web 2.0, saya harus mengatakan selamat datang bagi orang-orang dunia baru, ya, karena ini adalah dunia baru di mana orang-orang bisa langsung masuk. Kalau dulu yang menulis buku adalah orang-orang profesional, orang-orang peneliti, sekarang warga biasa bisa menulis buku. Hanya dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit tulisannya di media sosial. The next. Whistleblower media. Saya ingin bercerita mengenai kelanjutan dari Kompasiana. Kompasiana atau media warga pada umumnya tidak hanya sekedar media untuk menyampaikan apa yang terjadi sekeliling kita, tapi sudah berkembang menjadi the whistleblower media. Saya ingin mengungkapkan beberapa contoh. Ini adalah kasus yang cukup terkenal di Kompasiana, namanya Jilbab Hitam yang terjadi tahun 2014, di mana berita ini sempat menggegerkan dunia persilatan, khususnya dunia pers karena menyinggung tentang pers. Tapi apa yang diungkapkan oleh Jilbab Hitam ini, akun Jilbab Hitam, adalah sebuah informasi yang layak dikaji dan barangkali mempunyai nilai-nilai kebenaran. The next. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengira bahwa kalau Kompasiana ini akan berkembang menjadi sebuah tempat di mana orang membuka rahasia. Ini kalau mungkin di media masa biasa tidak akan ada berita berjudul skandal korupsi di tubuh militer. Kenapa sulit diungkap? Agak susah, ini agak sensitif. Tetapi yang menulis adalah putra angkasa, beliau adalah salah satu justru anggota militer itu sendiri. Jadi intinya adalah hal-hal negatif, hal-hal yang berbau korupsi, koruptif, perilaku, penyelewengan, bahkan itu di tubuh militer, sekarang bisa disampaikan di media sosial seperti Kompasiana, seperti yang dilakukan oleh putra angkasa. Ini satu lagi, surat Ardi Bakri tahun 2014. Ada seseorang pegawai di lingkungan Bakri mengungkapkan suratnya di media sosial Kompasiana, lalu kemudian ini menjadi sebuah berita yang diangkat ke media mainstream. The next mungkin, nah ini adalah salah satu lagi, maaf ini mungkin penulis UGM, gambarnya agak kurang bagus, tetapi isinya adalah bagaimana beliau ini mengungkapkan bahwa Anggito Abimanyu menjiplak artikel opini orang. Ya, yang kemudian kita tahu the nextnya, kita tahu bahwa yang bersangkutan akhirnya mundur dari jabatannya sebagai profesor di universitas yang cukup ternama di UGM, ya, hanya karena tulisan di media sosial bernama Kompasiana, ya. Sebagai berita, sebagai apa yang terjadi di lingkungan kita, pernah terjadi razia Indomie di Taiwan yang diunggah oleh seorang Kompasianer yang ada di Taiwan, oleh Oktili. Nah, karena Indomie ini merupakan merek yang sangat terkenal di Indonesia, sehingga ini menjadi kehebohan luar biasa, termasuk di Indonesia, masuk media mainstream, televisi menyorot, mewawancari Indomie, dan seterusnya. Padahal semula ini adalah razia Indomie yang dilakukan di negara antah berarta bernama Taiwan. Ya. The next, warga di Kompasiana, Bapak Ibu sekalian, sekarang bisa menganalisa atau membuat opini. Contoh, ada sebuah artikel
pada tanggal 10 Juni Presiden akan copot Panglima TNI atau KSAD. Ini hanya sebuah opini. Dan yang paling berkesan buat saya adalah bahwa pihak militer tidak marah dengan berita di Kompasiana ini, lalu kemudian membuat klarifikasi yang dimuat di berbagai media mainstream. Tetapi yang paling mengesankan bagi saya adalah ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa TNI memberhentikan KSAD pada saat itu. Padahal semula 2 minggu sebelumnya seorang warga bisa memprediksi atau membuat opini tentang dicopotnya KSAD. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih banyak hal-hal yang tidak sekedar analisa, lalu kemudian opini, lalu berbagi tentang pengalaman. Tetapi yang ingin saya kemukakan di sini adalah bahwa sekarang media mainstream mempunyai partner, ya, mempunyai gandengan yang disebut media sosial. Ya. Orang sekarang apa-apa lari ke Facebook, lari ke Twitter, dan barangkali nanti lari ke Kompasiana. Kalau di Facebook, Bapak Ibu sekalian hanya sekedar mengungkapkan kekesalan, kegembiraan yang ya mungkin satu kalimat, 2 kalimat. Demikian juga di Twitter, gitu. Tetapi di Kompasiana, Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk menulis sebuah artikel yang betul-betul atau opini yang betul-betul artikel tulisan kita. Tidak bisa mencopas atau tidak bisa meniru dari orang lain. Kita ingin sebuah artikel karya kita sendiri. Ya. The next paparan dari saya semoga bermanfaat di ulang tahun Bakti yang ke-10 ini. Terima kasih.